Halo semuanya, di sini kami tim Aladin beserta Hackathon BPJS tahun 2023 akan sharing mengenai karya kami yang berjudul Optimalisasi Respon Ambulan melalui integrasi LoRaWAN dan sistem pemesanan melalui aplikasi mobile JKN. Perkenalkan, saya Adia. Saya Aini. Dan saya Sandi. Baik, di sini saya akan menjelaskan konsep secara umum dan juga bagaimana implementasi dari inovasi yang akan kami buat. Konsep dasarnya adalah kita akan memasangkan device IoT GPS berbasis LoRaWAN pada setiap ambulans BPJS. Dengan memasang device ini, kita dapat melacak lokasi ambulans secara real time. Lalu bagaimana sih pengimplementasiannya? Jadi inovasi ini memperkenalkan integrasi antara teknologi IoT berbasis LoRaWAN dengan aplikasi mobile JKN. Pada inovasi ini, kami akan menambahkan fitur pemesanan ambulans pada aplikasi mobile JKN, sehingga pengguna dapat melihat lokasi ambulans terdekat, rumah sakit terdekat, dan juga pengguna dapat melakukan pemesanan secara langsung. Selain itu juga device dilengkapi alarm kepada driver ketika ada pesanan ambulan atau ada keadaan darurat, sehingga driver dapat meresponsnya dengan cepat. Dari fitur-fitur yang akan ditambahkan ini, kita dapat merekam semua data yang ada seperti kondisi pasien, jarak tempuh, lalu siapa drivernya, dan lain-lain. Sehingga BPJS dapat menggunakan data tersebut untuk melakukan audit secara tepat, misalkan mengetahui biaya bahan bakar, lalu biaya driver, dan lain-lain. Ada beberapa hal yang melatar belakangi lahirnya ide ini. Beberapa di antaranya, yaitu seperti dilansir pada Detik Health, 70% kematian pasien terjadi dalam perjalanan ke rumah sakit. Dari Dr. Budi Silvana, Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes RI. Berdasarkan berita ini, kita dapat menyimpulkan bahwa sebanyak 70% pasien tidak selamat sampai ke rumah sakit. Dengan hal ini kita melihat bahwa waktu tempuh itu sifatnya krusial, di mana elemen ini kita dapat berkontribusi lebih untuk mengoptimalkan keselamatan kita bersama. Lalu juga kita melihat pentingnya kesadaran bahwa pelayanan medis yang responsif dan efisien itu sangat bermanfaat untuk kita. Lalu kita juga melihat adanya kendala mendapatkan ambulans. Dari berita yang dikutip pada media Radar Sampit Jawa Pos, ada laporan dari masyarakat di wilayah atas mau dirujuk ke Sampit atau Pembuang Hulu. Tetapi biaya ambulans dibebankan ke masyarakat yang mau berobat, ucap Bupati Seruyaniul Haidir. Dari hal ini kita dapat melihat bahwa sekalipun BPJS telah memberikan pelayanan ambulans terkhusus untuk rujukan antar rumah sakit, ternyata implementasinya tidak selalu begitu. Maka dari itu kita melihat bahwa adanya implementasi berkas ambulans yang konvensional, yaitu menggunakan paper atau kertas. Kita juga tahu bahwa ambulans sifatnya itu adalah salah satu manfaat esensial BPJS Kesehatan, sehingga kita ingin memanfaatkan integrasi teknologi yang kita miliki saat ini. Mengenai masalah dan solusi, di sini kita ada beberapa hal, yaitu salah satunya mengenai masalah kesulitan mencari ambulans terdekat, kita ingin memberikan kontak driver dan lokasi ambulans terdekat. Lalu untuk masalah respon ambulans yang lambat, kita juga ingin memberikan notifikasi langsung kepada driver saat ada pemesanan. Mengenai masalah kurangnya efisiensi dalam pemesanan dan pelayanan ambulans, maka dari itu kita ingin menyediakan platform pemesanan ambulans. Terkait dampak dari implementasi ide kita ini, ada beberapa hal, yaitu mengurangi resiko kematian pasien emergensi yang terjadi dalam perjalanan. Lalu kita juga dapat mengakses layanan kesehatan dengan lebih cepat dan lebih mudah, sehingga kualitas dari pelayanan medis yang kita miliki ini membaik. Maka dari itu, efisiensi operasional BPJS, khususnya pelayanan ambulans, juga semakin meningkat. Dengan hal ini kita mengharapkan dengan implementasi dari ide kita ini, BPJS dapat menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan medis yang diberikan, sehingga dapat mempererat hubungan dan kepercayaan dengan masyarakat Indonesia. Sebelum kita masuk ke proses alur aplikasi, alangkah lebih baik jika kita memahami dari arsitektur diagram secara keseluruhan. Di sini produk utama kita adalah Aladin Enots, yang merupakan perangkat IoT untuk mengakuisisi data sensor dan mengeluarkan output berupa data. Perangkat ini diintegrasikan dengan fingerprint, BLE ultrasonic, buzzer alert, modul GPS, sampai BLE oximeter. Modul ini akan mengirimkan data melalui LoRa Gateway dan dikirim melalui Aladin Enots server. Ada 3 server yang akan berkomunikasi dari satu dengan lainnya dan mengirimkan data yang sudah diolah ke berbagai platform. Seperti salah satu contoh di sini ada Mobile JKN Apps untuk berinteraksi langsung dengan pasien sebagai pengguna untuk mencari ambulan terdekat atau
memanggil ambulan. Dan ada BPJS Admin Dashboard yang digunakan untuk monitoring operasional ambulans atau menyimpan data kesehatan pasien yang sebelumnya kita ambil dari oximeter. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sequence diagram dari sistem ini. Sequence diagram ini menggambarkan alur proses pemesanan ambulans melalui aplikasi mobile JKN BPJS. Proses dimulai ketika pengguna menekan tombol panggil ambulans pada aplikasi, lalu aplikasi kemudian meminta pengguna untuk memilih antara sebagai pasien atau sebagai penanggung, dan diminta untuk memvalidasi lokasi penjemputan. Setelah itu, aplikasi mengirimkan data lokasi dan detail pengguna ke server BPJS. Sementara itu, Aladin Server menerima data lokasi ambulans dari Aladin Enotes secara terus-menerus dan mengirimkannya ke server BPJS berupa ketersediaan ambulans, yang selanjutnya mengirimkan informasi ini kembali ke aplikasi. Setelah menerima informasi tentang rumah sakit dan ambulans terdekat, pengguna memilih rumah sakit tujuan dan ambulans yang akan digunakan. Data ini dikirim kembali ke server, yang selanjutnya mengirimkan informasi ini ke Aladin Server dan akhirnya ke Aladin Enotes. Pengemudi ambulans akan mendapatkan notifikasi suara berupa alarm dan dapat memindai kode QR untuk mengetahui lokasi penjemputan. Setelah itu, pengemudi memverifikasi permintaan dengan sidik jari. Lalu pengemudi menekan tombol setelah berhasil menjemput pasien dan mengubah status ambulans menjadi sedang dalam perjalanan ke rumah sakit. Proses ini berlanjut hingga ambulans tiba di rumah sakit dan status pemesanan diperbarui menjadi selesai. Untuk alur aplikasi, di sini kita menggunakan wireframe diagram. Ini untuk memudahkan perancangan visualisasi alur proses aplikasi. Setelah kita memilih fitur baru, pemesanan ambulan, maka kita akan pindah ke layar ini. Pilih jenis penjemputan. Di sini ada dua jenis, yaitu pelayanan darurat dan pelayanan rujukan. Untuk pelayanan yang ditanggung oleh BPJS saat ini yaitu pelayanan rujukan. Harapannya dengan fitur ini, peserta dapat benar-benar terjamin atas penanggungan biaya pelayanan rujukan oleh BPJS, karena sistem rekaman datanya sudah terkoleksi secara otomatis. Nah, supaya lebih jelas, di sini saya akan menampilkan sebuah video demo yang cukup singkat. Ini merupakan progres dari kami. Nah, di sini pengguna akan diminta untuk mengizinkan memberikan lokasi aktual, dan setelah itu kita bisa mencari IGD terdekat melalui Overpass API. Lalu di sini kita bisa memilih IGD yang akan kita pilih, lalu kita bisa merequest ambulan yang terdekat. Dan setelah itu kita mempertimbangkan mana ambulan yang akan kita pilih. Setelah memilih, kita akan menunggu respon driver ambulan. Berikut sekilas dari video demo yang telah kita buat. Nah, di sini ada UI yang akan kita implementasikan nantinya, kurang lebih seperti ini. Nah, dampak apa yang aplikasi ini berikan? Masalah yang pertama, sistem pendataan penggunaan ambulan BPJS masih manual, dan hal ini dipecahkan oleh tersedianya data operasional ambulan yang terekam secara otomatis. Dan dampaknya akan memudahkan pendataan operasional ambulan oleh pihak BPJS berupa log history yang direkam dari data alat Aladin Enotes yang kita kembangkan. Di sini masalah yang kedua yaitu pemanggilan ambulan yang tidak efektif. Dan hal ini dipecahkan oleh tersedianya lokasi ambulan terdekat, akses menghubungi driver, dan lokasi real-time ambulan yang dapat pasien akses secara mudah. Dampaknya akan meningkatkan kepuasan para pengguna dan meningkatkan value aplikasi. Sehingga semua orang akan merasa aplikasi mobile JKN ini penting untuk dimiliki oleh seluruh peserta BPJS. Karena menurut jurnal yang diterbitkan Industrial Engineering volume 11 tahun 2022, hanya 16,3 juta peserta yang sudah menggunakan mobile JKN. Dengan ini harapannya semua peserta BPJS yang belum mendownload akan lebih aware, dan apalagi yang belum menjadi peserta BPJS. Karena bahwasannya setiap orang memiliki kesempatan yang sama di saat berada dalam kondisi darurat medis. Karena setiap nyawa adalah prioritas yang sama, tanpa memandang latar belakang dan status sosial. Dan di sini, BPJS Kesehatan sebagai penyedia aplikasi kesehatan nomor 1 di Indonesia dapat memberikan pelayanan kesehatan yang luar biasa dan merata, yang harapannya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Kami percaya, kesehatan adalah hak asasi manusia, dan keadilan dalam pelayanan kesehatan adalah pilar dari sebuah bangsa yang kuat dan sejahtera. Kami tim Aladin, peserta Hackathon BPJS tahun 2023,
mengajak semua untuk mewujudkan masa depan kesehatan Indonesia yang lebih baik. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya.